Agenda rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang bangunan gedung oleh Bupati Jember ini digelar di ruang paripurna gedung DPRD Jember pada Senin pagi. Raperda yang merupakan amanat dari Undang-Undang Cipta Kerja tersebut merupakan peraturan turunan peralihan nomenklatur izin mendirikan bangunan atau IMB menjadi persetujuan bangunan gedung atau PBG. Pemkab Jember berupaya secepat mungkin menyesuaikan aturan lama IMB menjadi aturan baru PBG, guna menyelamatkan potensi pendapatan asli daerah atau PAD yang masuk ke Kabupaten Jember. Selain itu, dengan adanya peralihan aturan ini, sistem pengurusan izin bangunan menjadi lebih mudah dan efisien dengan memanfaatkan sarana digital secara daring. Sesuai undang-undang, dikatakan tadi bahwa ini perda bangunan gedung ini pengganti dari IMB, dan ini harus segera kita selesaikan karena nanti kalau ini nggak cepat selesai nanti ini akan proses pembangunan perizinan ini kan terhambat juga. Nanti juga arahnya juga akan mengurangi PAD kita, pendapatan kita. Berpengaruh kepada efisiensi birokrasi nantinya, Pak? Tentunya ya pasti karena ini kan nanti kan dengan adanya perda ini sistemnya kan sudah pakai elektronik sekarang ya. Ada SIM BG dan itu lebih cepat. Jadi izin sudah nggak usah datang, nggak apa-apa. Udah yang penting di situ di SIM BG itu formnya sudah ada, tinggal diisi sendiri. Sistem informasi manajemen bangunan gedung. Dan itu langsung tinggal ngisi sendiri, sudah tidak ada interaksi langsung, sudah begitu aja, lebih cepat Mas. Dan nanti itu ada tim penilai sendiri yang menilai itu oke, sah atau tidaknya, ada tim penilai. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Seperti inilah gelaran Musda ke-7 DPD PPNI Kabupaten Jember yang bertempat di Hotel Aston Jember Minggu 20 Maret 2022. Musda ke-7 ini dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjon Barlahman, Ketua DPW PPNI Jatim, Kepala BKP SDM Jember, serta Ketua DPRD Jember Itkon Sauki. Musda ke-7 DPD PPNI Jember dibuka dengan seminar nasional keperawatan dengan pemateri Ketua DPRD Jember, Ketua DPW Provinsi, serta dari Kepala BKP SDM Kabupaten Jember. Melalui seminar tersebut diharapkan bisa memberikan pandangan atau sosialisasi mengenai perkembangan serta peran perawat ke depannya agar menjadi lebih baik. Selain itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah juga akan diperkuat agar para perawat yang memiliki peran penting dalam dunia kesehatan bisa lebih sejahtera. Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjon Barlahman mengapresiasi kinerja PPNI yang selama ini mendukung program pemerintah Kabupaten Jember, khususnya dalam kontribusi terkait penanganan kesehatan seperti penanganan COVID-19, stunting, ataupun AKI dan AKB. Kedepan Pemkab Jember akan melakukan kolaborasi yang lebih konkret agar PPNI lebih maju. Kepada Ketua PPNI yang baru, Wakil Bupati juga berharap terus bekerja dengan maksimal dan bisa berkolaborasi baik dengan Pemkab maupun dengan para anggota. Yang pertama, kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk PPNI Kabupaten Jember yang ke-48, sekaligus mengucapkan selamat untuk kepala daerah yang ke-7. Mudah-mudahan sukses selalu. Kami dari pemerintah daerah berterima kasih juga karena selama ini PPNI telah memberikan kontribusinya yang luar biasa kepada masyarakat Jember, baik terkait dengan penanganan COVID-19 maupun AKI, AKB, stunting dan sebagainya. Insya Allah kami ke depan akan lebih berkolaborasi lebih konkret dengan PPNI, termasuk terkait dengan apa yang menjadi harapan dari teman-teman di PPNI, terutama ada yang dari perawat mandiri dan sebagainya, yang akan berupaya untuk kerjasama dengan PPNI dalam rangka untuk mengakomodir format di P3K. Sementara itu, Ketua PPNI terpilih Mustaqim berharap seluruh anggota PPNI Jember kembali kompak usai menggelar Musda PPNI yang ke-7 tersebut, serta mampu membina hubungan baik dengan pemerintah daerah serta institusi yang lain yang ada di Jember. Selain itu juga memaksimalkan peran PPNI Jember untuk mengakomodir seluruh profesi perawat yang ada di Jember. Apresiasi pada hari ini, hari Minggu tanggal 20
Maret tahun 2022 yang sudah BPD Jember. Kebetulan saya sama teman-teman DPK diberi amanah untuk menjadi ketua terpilih periode 2022 hingga 2027. Ya. Harapannya adalah karena kemarin saya sudah menyampaikan visi misi, jadi saya akan mewujudkan visi misi itu untuk kesejahteraan dan kebaikan dari perawat-perawat Kabupaten Jember. Dan saya juga berharap dari perawat-perawat yang lain untuk bersama-sama dengan kita untuk memajukan PPNI. Jadi kita akan mengutamakan persatuan-kesatuan untuk kedepannya, dengan tetap kita memperhatikan kebaikan-kebaikan yang ada. Seperti itu. Jadi kita berusaha untuk menjauhi dislike and dislike. Di sisi lain, mantan Ketua PPNI Jember Asrah Joyo Widono berharap ketua terpilih yang baru terus berkembang dan bermanfaat untuk masyarakat Jember khususnya di bidang kesehatan. Dan saya menyampaikan selamat kepada ketua terpilih yang nantinya mudah-mudahan PPNI ini menjadi lebih baik dan lebih bermanfaat untuk masyarakat Jember khususnya dalam bidang kesehatan. Dalam acara tersebut turut dilakukan penyerahan bintang jasa pratama dari Presiden Republik Indonesia serta santunan anak yatim. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan. Bupati dan Wakil Bupati Jember beserta rombongan OPD menghadiri acara petik padi yang diadakan oleh kelompok tani Desa Duku Dempok, Kecamatan Wuluhan. Tradisi kegiatan petik padi tersebut dilakukan setiap menjelang panen raya padi. Bupati dan Wakil Bupati meluangkan waktu untuk berdialog secara langsung dengan para petani yang juga dihadiri oleh KTNA Kabupaten Jember, Dinas Pertanian, Bulog, dan Perbankan. Diharapkan berbagai persoalan yang dihadapi oleh petani khususnya di Wuluhan bisa segera teratasi, terutama masalah pupuk, harga padi, dan juga alat produksi. Ini ternyata ada satu ketergantungan juga dari kepiawaian para teman-teman Gapotan dan dari teman-teman dari KTNA tentunya di sini. Di sini tidak ada persoalan pupuk karena mereka memakan organiknya juga pakai bahan organiknya dan semua petaninya menurut sama Gapotannya kalau ketua kelompoknya. Dan ini menjadi tidak ada persoalan tapi tidak banyak. Bagaimana berkolaborasi antara kios-kios, para distributor kios itu dan Gapotan dan petani. Ini sinerginya ini yang luar biasa. Dan contoh ini makanya kami Pemkab Jember akan mensupport ini. Nanti ada infrastruktur kita perbaiki. Kita lihat tujuan kami ini menjadi role model contoh di kecamatan-kecamatan yang lain gitu, Pak. Jadi kita punya 31 kecamatan dengan anggaran terbatas anggaran kami tentunya kami harus ada skala prioritas. Ini kita memang OPD tanam hama itu sangat luar biasa pada 2-3 tahun terakhir ini. Salah satu bentuk untuk pencegahannya kita berbanyak untuk organiknya. Organik karena pupuk organik itu secara nggak langsung bisa mengimunisasi tanaman untuk supaya kebal dari penyakit dan kosnya akan lebih rendah biaya produksinya. Untuk lahan di kawasan ini ada berapa luasan lahan? Kalau keseluruhan Desa Duku Dempok kurang lebih 509 hektar. Kalau untuk khusus yang kita petik pada hari ini kurang lebih 400 hektar. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, seiring perkembangan zaman, eksistensi maupun keberadaan dari angkutan kota atau yang biasa kita sebut dengan angkot bisa dibilang sangat menurun. Karena masyarakat lebih memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi atau menggunakan transportasi online yang tersedia melalui platform digital. Nah, kali ini tentu hal tersebut membuat para sopir angkot harus bisa memutar otak untuk bisa menciptakan inovasi agar bisa mempertahankan keberadaan angkot tersebut. Kali ini saya akan mengajak pemirsa sekalian untuk bisa melihat inovasi angkot wisata yang ada di Jember. Bagaimana menariknya? Yuk kita lihat bersama-sama. Bertempat di alun-alun Rambi Puji Jember, Bupati Hendy Siswanto secara langsung melakukan launching angkutan umum Sultan City Tour. Angkot wisata ini merupakan sebuah inovasi yang diinisiasi oleh komunitas sopir angkutan wisata Jember yang bertujuan guna memberdayakan angkutan umum yang kini mulai tergeser. Kedepan diharapkan hadirnya angkot wisata bisa disambut baik oleh masyarakat Jember.
fasilitas pelayanan yang telah dicanangkan bisa dipertahankan, dan kesejahteraan para sopir angkot bisa lebih baik. Lin kuning ini untuk angkutan umum untuk anak-anak sekolah, dan semakin lama semakin anak sekolah semakin sudah banyak angkutan yang kompetitor yang lain bersaingan ya. Ini sedangkan angkutan kuning ini tidak ada perkembangan, tentunya semakin menurun pendapatannya. Ada ide kreatif yang luar biasa. Hari ini angkutan kuning ini dinamakan angkutan sultan yang untuk berintegrasi melayani para wisatawan. Saya berharap angkutan sultan ini bisa dinikmati dulu dengan masyarakat Jember dulu. Yang paling penting, kita harus mencintai apa yang kita kreativitaskan dulu sebelum masyarakat luar memakai. Harapan kami masyarakat luar memakai ke Jember, mereka akan puas sebelum kita uji dulu dengan kita dulu. Saya minta kepada masyarakat Jember, ayo kita cintai apa yang menjadi kreativitas saudara kita, angkutan sultan maupun angkutan religi di Kabupaten Jember. Setelah seremonial launching, kegiatan dilanjutkan dengan wisata religi, yakni berziarah ke beberapa makam ulama di Jember. Peserta yang berpartisipasi adalah perwakilan muslimah se-Kabupaten Jember. Rombongan peserta tersebut diberangkatkan langsung oleh Bupati Hendy Siswanto. Wah pemirsa, ketika kita lihat dari luar, mungkin angkutan wisata yang ada di Jember kali ini terlihat seperti angkot pada umumnya. Namun ketika saya mulai memasuki interior dari angkot ini, mata saya langsung disambut dengan interior yang sangat mewah. Tidak seperti angkot biasanya, angkot ini beralaskan dengan karpet merah dan juga dudukan penumpang ini dilapisi dengan bahan kulit, dilengkapi dengan bantal bulu dan juga fasilitas yang sangat lengkap seperti aneka camilan dan minuman. Tersedia juga beberapa merchandise seperti topi yang saya pegang kali ini. Wah, itu tadi pemirsa, walaupun saya belum berkesempatan untuk bisa berkeliling Jember menggunakan angkot wisata, namun setidaknya saya sudah bisa merasakan bagaimana mewahnya desain interior dari angkot wisata yang ada di Jember tadi. Nah, untuk pemirsa masyarakat Jember, ayo kita coba berkeliling menyusuri titik-titik mulai dari perkotaan ataupun di pedesaan untuk bisa mengeksplor lebih jauh kota Jember menggunakan angkutan wisata. Dan tentunya inovasi ini bisa diharapkan untuk bisa kembali membangkitkan kondisi sopir angkot yang mungkin terpuruk hingga saat ini dan bisa menjadi lebih berkembang lagi. Dari Jember, Pia Mediana, Yudis Adi, Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, dalam rangka program Jehur atau Jember Hadir untuk Rakyat yang kali ini hadir di Kecamatan Rambi Puji, banyak sekali gelaran stand yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Bagaimana lebih lengkapnya? Yuk kita intip bersama-sama. Seperti inilah antusiasme warga Rambi Puji menghadiri program Pemkab Jember, Jember Hadir untuk Rakyat atau Jehur. Dan benar saja, salah satu acara yang ditunggu-tunggu yakni Pasar Murah dan UMKM selalu menjadi buruan masyarakat. Selain menjual berbagai kebutuhan pokok dengan harga murah, warga juga bisa membeli berbagai produk olahan dari UMKM asli Jember. Salah satu stand yang diburu dan dicari warga yakni produk minyak goreng yang memang selama beberapa pekan terakhir mengalami kelangkaan dan harga yang fluktuatif di pasaran. Di stand Jehur, harga minyak goreng dibanderol Rp18.000 per liternya, sesuai aturan pemerintah pusat. Jadi ini teman-teman dari Raja Wali ini betul-betul mengikuti kegiatan Jehur, Jember Hadir untuk Rakyat, dengan tetap menjual minyak goreng yang memang saset seperti ini, ya, yang sudah kemasan seperti ini. Itu sebelum kemarin waktu harga 14.000. Ya 14.000 mereka terus kirim 600 sampai 1.000 lebih untuk masyarakat sekitar, dan saya terima kasih kepada teman-teman yang mensupport ini. Hari ini kemarin sudah ada ketentuan dari Bapak Menteri Perdagangan ya, bahwa ini harga minyak ini dikembalikan kepada pasar lagi harganya, khusus untuk yang seperti ini, yang seperti mie kemasan ini. Tapi untuk yang curah itu tetap bantuan subsidi dari pemerintah, harganya 14.000 sampai 15.500 per kilo, kalau per liternya 14.000.
Selain bahan pokok dan sembako, sejumlah stand olahan produk UMKM juga dijual di sini. Dimulai dari produk konveksi, jamu, kain batik, hingga olahan camilan asli produksi lokal Jember. Wah pemirsa, seperti di belakang saya banyak sekali produk UMKM yang dihasilkan oleh masyarakat Rambi Puji. Dan seperti yang saya pegang, di sini ada dua produk unggulan. Yang pertama, keripik gedebok pisang dan juga brownies coklat dan mocha. Wow, untuk masyarakat di Jember tentunya kita harus siap mendukung berbagai produk UMKM dan produk lokal yang dihasilkan oleh masyarakat Jember untuk bisa semakin membangkitkan ekonomi di kabupaten kita. Agenda Jehur setiap pekan yang berpindah-pindah di seluruh wilayah kecamatan di Jember ini diharapkan bisa mengangkat potensi lokal. Dengan tujuan utama bisa memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku UMKM. Sementara itu, di sisi lain turut hadir stand donor darah dari PMI Jember, layanan Adminduk on the spot, serta bus perpustakaan daerah. Pemirsa, itu tadi gelaran stand yang ada di program Jehur atau Jember Hadir untuk Rakyat yang kali ini ada di Kecamatan Rambi Puji. Banyak sekali masyarakat yang berdatangan karena sangat antusias untuk bisa berpartisipasi memeriahkan program Jehur kali ini. Dan lebih dari itu, juga diharapkan program Jehur ini bisa semakin mengembangkan Kecamatan Rambi Puji dengan memprioritaskan pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat sekitar. Dari Jember, Pia Mediana, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Bantuan paket sembako ini berasal dari pengelolaan dana SPNPM melalui Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD dari periode tahun 2003 hingga 2022. Dengan pengelolaan dana tersebut terdapat laba atau untung yang kini diwujudkan dalam bentuk bantuan sembako kepada warga yang kurang mampu di Jember. Bantuan tersebut diberikan kepada keluarga miskin dan anak yatim piatu. Sesuai data dari pihak desa setempat, untuk Kecamatan Rambi Puji secara bertahap bantuan akan disebar ke 700 warga. Dengan bantuan ini diharapkan dapat membantu atau meringankan beban warga, khususnya warga yang kurang mampu yang mungkin belum tersentuh bantuan dari pemerintah pusat. Ibu Bapak sekalian, para penerima manfaat panjenengan sedoyo, ini BKAD ini berusaha. BKAD itu dapat uang dari negara dulu tahun 2003 sampai tahun 2022 dikelola Bapak. Angsal untung, angsal laba, punya untung Bu. Untungipun diparingaken panjenengan, dibagi-bagi. Dan panjenengan sedoyo, ini luar biasa BKAD. Kita kasih tepuk tangan untuk BKAD. Dari Jember, Yudisadi, Jember 1 TV melaporkan. Mohon izin Pak Bupati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Upacara penyerahan SK pengangkatan P3K Guru tahap 1 di lingkungan pemerintah Kabupaten Jember diselenggarakan di alun-alun Kota Jember. Sebanyak 1.353 anggota P3K Guru menerima SK di lapangan upacara ini. Jumlah tersebut hanya sebagian dari total 2.600 P3K Guru lolos seleksi, sisanya masih menunggu NIP dari BKN. Bupati Jember meminta kepada seluruh P3K Guru untuk tulus ikhlas dalam bekerja dan mengabdi. Karena ini merupakan amanah meneruskan ilmu kepada generasi berikutnya, utamanya agar anak didik punya tata krama, sopan santun, dan menghormati kedua orang tua. Bupati juga instruksikan perorangan harus bisa mengajak 25 teman atau saudara untuk vaksin dosis kedua. Upaya ini sebagai bentuk solidaritas penanganan vaksinasi agar target level 1 bisa tercapai. Belum Pak, belum. Masih banyak. Pesan untuk mereka ini apa nih Pak? Ya harapan saya kan mereka kan kemarin kan sebagai GTT ya, banyak dari GTT, ada juga dari luar juga ya, dari luar juga untuk ikut P3K. Tapi dan ini harapan kami mereka bisa lebih tulus lagi untuk mengajar, karena memang berat sekarang guru-guru sekarang ini untuk bagaimana merecovery kembali anak-anak kita yang sudah lama tidak tatap muka, dan tatap muka saat ini masih 50-50 lagi, masih belum maksimal 100. Maka dari itu tadi saya minta ke mereka semua untuk semua bersama-sama untuk tetangganya sendiri untuk menyumbang vaksin
memang cari siapa, nyari target kita yang masyarakat Jember yang masih belum vaksin. Karena target saya di akhir Maret ini vaksinasi kita sudah mencapai sesuai target. SK ini berlaku tanggal 1 April 2022. Mereka meminta untuk meningkatkan kedisiplinan dan mematuhi peraturan yang berlaku. Bupati menginginkan P3K guru yang telah menerima SK untuk tidak meminta pindah tempat dalam jangka waktu dekat. Dari Jember, Yudisa di Jember 1 TV melaporkan.